Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raipal Amal Jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Berkenaan dengan tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda, tapi bukan berarti yang udah berusia lanjut tidak mendengarkan ini karena pemuda itu adalah orang-orang yang eh, berusia 20 tahun sampai 50 40 tahunan kurang lebih di antara usia-usia itu. Tapi yang lewat daripada itu kita refleksi apa yang kita lakukan di masa-masa muda kita. Sebelum Uma lanjut teman-teman semua, Uma mau cerita sedikit supaya ini jadi motivasi buat teman-teman. Betapa kita ini di Indonesia ini banyak banget main-mainnya. Banyak banget sosial medianya. Banyak banget TikTokannya gitu. Terlalu banyak santai-santainya sehingga kita kita ketinggalan banyak hal, eh, khususnya ya dalam bidang agama dan ilmu ya. Ketika Uma di Mesir, Uma jadi semakin menyadari itu teman-teman semua, betapa kita ini kok kebanyakan santai ya di Indonesia ini gitu, sebagian ya, nggak semuanya. Kebanyakan santai ya, kebanyakan nongkrong, kebanyakan sosmed, kebanyakan ngobrol-ngobrol nggak penting, sehingga kita lupa bahwa waktu itu cepat sekali berjalan. Eh, Contoh sederhana dalam perhatian kita terhadap Quran. Uma ingin apa yang Uma lihat ini teman-teman bisa rasakan juga betapa spirit menuntut ilmu tuh tinggi banget di Mesir ini. Menuntut ilmu, menghafalkan Quran itu adalah hal yang mereka berlomba-lomba sekali dan bekerja keras sekali untuk itu. Di Mesir tuh nggak ada pesantren teman-teman semua. Kenapa nggak ada pesantren? Karena kurikulumnya dari sekolah itu udah penuh. Jadi mereka anak-anak sekolah dari jam 7 sampai jam 3. Kemudian tiap hari mereka ada PR dan juga ada penambahan hafalan Quran setiap hari itu minimal itu adalah 2 halaman atau 1 lembar untuk anak SD, bayangin. Untuk anak SD, Mariam kemarin kelas 4 SD masuk ke Mesir, itu 1 hari bukan murojaah loh, bukan mengulang hafalan loh, bukan baca loh, tapi menghafal baru. Itu adalah 2 halaman. Dimana kalau 1 halaman bagi para pemula itu butuh waktu 1 jam, 1,5 jam gitu. Berarti dalam 1 hari membutuhkan waktu untuk ngafal baru aja bisa 2 jam 3 jam untuk Quran aja, bayangin teman-teman semua, itu belum PR-PR yang lain. Jadi wajar di sini nggak ada pesantren karena pulang sekolah mereka istirahat sebentar, habis itu mereka belajar lagi sampai jam 10 malam anak-anak ini. Baru mereka besok sekolah lagi seperti biasa gitu. Kenapa? Karena dituntut untuk fokus dengan belajarnya dan juga hafalan-hafalan Qurannya. Kemarin Uma baru cerita ke teman-teman semua, kemarin Uma di kampus, Uma lagi duduk menunggu dijemput ya. Kemudian hal pemandangan biasa anak-anak mahasiswa lewat, terus saya udah sambil A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil merojaah hafalan Quran itu hal yang biasa banget. TU ya, atau yang orang-orang OB gitu yang memberikan teh dan segala macam, itu hal yang biasa ketika mereka menuangkan tehnya atau menuangkan kopinya, mereka sambil melafazkan Qurannya. Hal yang biasa ketika kita pergi ke toko-toko, kemudian orang-orang juga sibuk dengan hafalan Qurannya. Jadi di sini Uma baru menyadari betapa kita ini kan kalau di Indonesia kan sebagian orang kan bahkan nggak baca Quran dalam sehari tuh nggak apa-apa gitu. Nah, kebiasaan itu yang mau kita rubah bahwa nggak mau. Kita mau hari-hari kita senantiasa terikat dengan Quran. Bagaimana mungkin ada orang yang hidup tanpa Quran, teman-teman semua? Kau sedih, kau larinya ke Quran. Semua masalahmu, jawabannya ada di dalam Quran. Yang menenangkan hatimu itu adalah Quran. Yang menjadi asyifa, obat itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harusnya, itu setiap hari. Dan orang-orang yang bersama dengan Quran gak akan pernah bosen. Karena dia, kalau dia nunggu orang tuh, aduh bosen, enggak. Justru ketika dia menunggu, itu waktunya dia untuk ngafalin Quran atau murojaah atau untuk ya mengingat kembali hafalan Qurannya gitu ya. Begitu ya, itu membuka sedikit dari Uma untuk memotivasi teman-teman semua di sini. Teman-teman bergabung dengan ratusan para penghafal Quran. Maka tak ada kata terlambat. Tiap hari Quran itu berinteraksilah dengannya. Orang-orang di sini itu minimal 2 jam per hari untuk Quran dan buat 2 jam itu khusus untuk Quran. Sebagaimana teman-teman membuat waktu khusus untuk makan, waktu khusus untuk tidur, waktu khusus untuk bekerja atau mengerjakan yang lain, maka buat waktu khusus bersama Quran minimal 2 jam per hari. 2 jam per hari itu cukup. 1 jam untuk hafalan baru, 1 jam untuk ngulang-ngulang kembali hafalannya. Atau yang belum bisa hafal ya bisa ditalkinkan, ditalakiin sama teman-temannya atau sama gurunya. Nah, Mas Kalnovas itu punya program untuk itu teman-teman semua. Itu ada program Bilmas. Nanti teman-teman
Pengurus bisa menginformasikan bimbingan luar maskan itu program online ngaji satu guru satu murid sekali pertemuan 45 menit. Kadang-kadang kita perlu guru untuk kita disiplin dengan Quran kita, teman-teman semua. Jadi kadang-kadang kita kebanyakan gaya, tapi nggak ada isinya. Jadi yang kita mau adalah kita udah mulai, oke, baju kita udah bagus, alhamdulillah, udah nutup aurat dengan rapi, kajian udah bagus, teman-teman ikutin, alhamdulillah, masya Allah, tinggal aplikasinya. Udah belum dijalanin itu. Setidaknya Qurannya itu udah belum konsisten, gitu. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan dikurang-kurangin untuk apa untuk mengerjakan hal-hal yang gak ada manfaatnya, kita berlari dengan waktu kita nggak banyak, waktu cepat sekali berlalu. Kadang-kadang kalau teman-teman bersama dengan Quran 2 jam 3 jam itu nggak berasa, dan ternyata masih banyak banget Quran itu 30 juz belum belum selesai itu, bacanya aja belum selesai apalagi ngafalnya gitu kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman seluangkan waktu untuk itu. Oke, sekarang kita masuk ke pemuda, teman-teman semua. Masa muda ini dahsyat luar biasa, masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Kedua kaki seorang hamba tidak beranjak pada hari kiamat sehingga ia ditanya mengenai umurnya. Kamu dikasih umur sama Allah. Kemudian kamu gunakan untuk apa umur itu? Kemudian Rasulullah mengatakan ilmu yang kau amalkan. Kan kau punya ilmu nih, manusia punya ilmu. Ilmunya kau gunakan untuk apa? Umur dan ilmu kau gunakan untuk apa? Apakah dengan ilmumu kau jadi zalim, kau jadi jahat sama orang, kau jadi curang sama orang, kau jadi merasa sombong dan tinggi hati, atau ilmumu ilmu yang bermanfaat? Ilmumu adalah engkau ajarkan kembali pada orang, kau mencerdaskan orang, kau membantu orang, gitu ya. Kemudian ketiga, hartanya. Bagaimana engkau peroleh harta itu? Gimana cara engkau mendapatkan harta itu? Keempat, gimana cara engkau menginfakkan harta itu? Hartanya buat apa? Harta yang kau miliki itu apakah untuk dirimu sendiri saja atau kau sumbangkan ke Gaza misalnya? Kemarin Uma juga baru mengiring ya 10 kontainer dari Indonesia itu untuk ke Mesir dan dikirim ke Gaza, hasil sumbangan dari masyarakat Indonesia. Sekaligus Uma mau bilang sama teman-teman semua, bagi teman-teman yang melakukan bisnis, punya uang sendiri, ya. Kami bergabung, Uma bergabung dalam komunitas-komunitas bisnis juga. Kami berkomitmen untuk paling sedikit, ini sedekah yang wajib dalam tanda kutip ya, belum sedekah untuk yang lain-lain ya. Paling sedikit itu 10% sedekahnya untuk Gaza dari keuntungan penjualan kita gitu ya. Dan 10% untuk dakwah, misalnya kayak dakwah untuk masker Hufaz. Baru sisanya sedekah-sedekah yang lain-lain. Jadi minimal banget 20% dari penghasilan kita itu dari awal kita punya uang 20% itu disisihkan untuk sodakoh gitu. Jadi teman-teman terserah, sodakoh kan mau berapa aja terserah. Tapi itu komitmen dari banyak sekali para para pembisnis, bahkan ada yang 30%, 40%, 50% gitu ya. Ada yang orang buat bisnis langsung dibagi sahamnya, 20% untuk Allah dalam tanda kutip, untuk dakwah, 20% untuk mutar kembali gitu dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman punya uang dari awal, sedekah itu bukan harta sisa teman-teman semua. Dari awal teman-teman udah pos-posin. Teman-teman dapat uang dari suami, dari awal udah ngepos-posin gitu ya. Yang mana yang buat sodakoh gitu. Atau teman-teman yang kerja, dari awal udah ngepost, sebulan dapat gaji 3 juta misalnya. Teman-teman udah ngepost, oke saya mau ngasih 200.000 tiap bulan misalnya untuk apa gitu, untuk dakwah, untuk apa. Jadi sedekah tuh bukan suka-suka kita, bukan harta sisa, tapi dari awal kita dapat harta, kita udah pos-posin uang itu untuk sodakoh, untuk Allah gitu. Jadi yang keempat, harta itu bagaimana diperoleh dan bagaimana cara engkau menginfakkan. Yang keempat, bagaimana cara engkau menginfakkannya. Sahabat-sahabat Nabi seperti yang teman-teman tahu, betul-betul menginfakkan hartanya untuk dakwah. Hartamu itu, kalau engkau seorang yang peduli kepada umat, maka hartamu itu dari awal kau sisihkan untuk dakwah. Kelima, tubuhnya, di mana dia usang. Ya, tubuhnya itu digunakan untuk apa? Di mana dia usang. Jadi itu lima yang akan ditanya oleh Allah SWT. Tadi salah satunya apa? Umurnya di mana engkau habiskan itu. Jadi masa mudamu itu kau gunakan untuk apa? Atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pernah dengarkan? Waktu muda sebelum masa tuamu. Kenapa waktu muda teman-teman semua? Uma kasih contoh sendiri, Uma dulu tuh sanggup loh, umur Uma 35 tahun ke bawah, Uma sanggup tuh sehari ceramah 4 masjid ketika safari dakwah. Ya, kita berangkat dari Jakarta jam 4 pagi, mendarat ke satu daerah, naik pesawat gitu ya, mendarat ke satu daerah, mulai ceramah jam 9 pagi sampai jam 11 pagi.
Habis itu istirahat sebentar, pindah lagi ke lokasi ceramah berikutnya. Ceramah zuhur jam 1 sampai jam 3. Pindah ke lokasi ceramah berikutnya jam 4 sampai jam 6. Pindah ke lokasi ceramah berikutnya pada Isya jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 10, selesai jam 11. Habis itu istirahat. Sekarang di Uma udah usia 35 tahun ke atas, itu kok capek banget gitu. Nggak sanggup untuk melakukan dakwah sehari 3 kali, itu udah nggak sanggup. Sehari 4 kali nggak sanggup. Cuman bisa 3 kali sekarang. Uma ngerasa kok ada yang sesuatu yang beda dari badan ini, nggak sekuat dulu. Jadi begitu teman-teman semua, masa muda itu masa yang paling strong, yang paling kuat, yang paling teman-teman konsentrasi untuk melakukan semua amal-amal kebaikan. Semua amal-amal kebaikan. Teman-teman di masa muda ikut volunteers, ikut jadi apa relawan-relawan. Teman-teman di masa muda eh, bangun hubungan networking yang luas, ya, networking yang luas, bergaul dengan banyak orang, punya hubungan networking yang luas. Teman-teman di masa muda menuntut ilmu luar biasa, hafalin Quran dari masa muda, menuntut ilmu, cari guru gitu, manfaatkan 24 jammu dengan sebaik-baiknya. Di usia muda mulai mau bisnis apa ya, mau bisnis apa ya, mulai. Ya, jadi kata Rasulullah, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa? Ketika engkau sudah berusia, tubuhmu sudah semakin lemah, ya kan? Tanggung jawabmu udah semakin banyak, udah nggak sekuat dulu lagi, udah nggak sefit, kesempatan udah nggak sebesar dulu lagi. Jadi gunakan masa muda dengan luar biasa gitu. Kemudian apa lagi kata Rasul? Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Sekarang lagi sehat nih. Maksimal, maksimal, maksimal apapun lakukan selama engkau bisa. Gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu. Umar banyak ketemu ibu-ibu umur 70 tahunan itu ketika safari dakwah. Masih jadi ketua majelis taklim, masih menuntut ilmu di majelis-majelis taklim, masih melakukan hal-hal yang masya Allah ya. Haji, ketika haji banyak ibu-ibu umur 70 tahun kuat banget, kita jalan 10 kilo 20 kilo masih kuat banget. Bu, kuat banget Bu, kenapa? Biasa di sawah kuat katanya gitu. Jadi gunakan masa sehatmu untuk banyak ibadah sebelum datang masa sakitmu sehingga kekurang dalam ibadah. Gunakan masa sehatmu betul-betul teman-teman semua untuk menuntut ilmu, untuk ngafalin Quran. Jangan kebanyakan scrolling sosial media, betul-betul itu membuang waktu kita, mengerikan itu. Kalau teman-teman nyadar, teman-teman scroll sosial media kan cuma berapa detik itu melatih teman-teman nggak bisa fokus, nggak bisa fokus. Keseringan teman-teman ngeliat sosial media, ngeliat video-video pendek berapa detik itu membuat teman-teman kehilangan fokus. Sementara untuk ngafalin Quran butuh fokus, menuntut ilmu butuh fokus. Teman-teman melatih otak teman-teman nggak bisa fokus karena ngeliat sosial media. Jadi itu betul-betul bahaya. Sosial media teman-teman gunakan untuk bisnis boleh, untuk kerja ya, untuk kerja cari duit dari situ boleh gitu. Sosial media untuk promosi boleh, sosial media untuk sesekali share amal-amal kebaikan silahkan gitu. Tapi kalau selain daripada itu, cuman menyimak, nonton yang nggak ada manfaatnya dan terlalu lama berjam-jam, rugi teman-teman semua. Ya, jadi ingat Indonesia itu pengguna sosmed lima terbesar sedunia, ya sedunia. Dan tingkat literasi Indonesia salah satu yang paling rendah di dunia. Saking nggak pernah baca kita teman-teman semua. Makanya orang-orang yang nggak belajar, yang nggak baca, itu kelihatan dari mana? Dari cara bicaranya, dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, hal-hal nggak faedah yang dia lakukan. Kenapa? Karena nggak baca itu tadi, nggak menuntut ilmu tadi. Ilmu yang kita pelajari itu akan menuntun cara berperilaku kita, cara berbicara kita, ya kan, cara kita ngambil keputusan gitu. Jadi kembali lagi kata Rasul, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Bersyukurlah teman-teman sekarang, para santri-santri di usia-usia mudamu kamu memilih untuk menghafal Quran. Teman-teman tahu yang masuk ke Maskul Hufaz bukan anak pesantren aja. Sebagian dari mereka lulusan Amerika. Sebagian dari mereka kemarin ada anak-anak Maskul Hufaz lulusan S2 dari PTN-PTN terkenal. Mereka memutuskan untuk oke, saya udah belajar ilmu dunia, saya mau 1 tahun dulu fokus ngafal Quran. Itu bagus banget teman-teman semua. Ada waktu engkau bersendiri dulu gitu untuk fokus gitu. Hilang dulu dari peredaran gitu ya. Hilang dari peredaran untuk menuntut ilmu. Uma di Mesir, apa sih kerjaan Uma di Mesir? Belajar. Kapan Uma memberikan ilmu-ilmu kayak gini nih, pagi-pagi gini. Nah setelah ini Uma akan kembali lagi ke kampus, belajar lagi gitu. Jadi nggak bisa kita kayak lilin teman-teman semua, menerangi orang banyak tapi diri sendiri terbakar. Harus ada bersamaan. Kita menuntut ilmu, kita nambah ilmu, kemudian kita bagi ilmu kita pada orang gitu ya. Jadi balik lagi kata Rasul, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Jadi ketika engkau punya harta, waktu kayamu, kau gunakan harta itu untuk beribadah di jalan Allah SWT. Infakkan harta-harta itu. Jangan bakhil, pelit, kikir,
ya, infakkan hartamu itu. Banyak orang miskin ingin sepertimu wahai orang kaya. Mereka pengen, pengen banget sedekah. Kadang-kadang Uma safari dakwah, orang-orang kan nyumbang tuh ya untuk maskal hufaz gitu. Banyak Uma lihat yang nyumbang nangis, yang nggak nyumbang juga nangis. Jadi ketika Uma tanya, kenapa nangis Bu? Ya, yang nyumbang ya, ya saya berharap ya Allah dengan harta ini, semoga Allah terima harta ini, Allah mudahkan kehidupan gitu. Jadi mereka terharu, Allah bantu untuk mereka untuk bisa sedekah. Yang nggak sedekah nangis juga, kenapa? Saya pengen banget sedekah tapi belum punya. Saya berdoa sama Allah, Allah kasih kemampuan bagi saya supaya saya bisa sedekah gitu. Jadi irilah pada orang-orang kaya karena mereka bisa sedekah. Kita boleh iri dengan dua orang, teman-teman semua. Pertama adalah orang berilmu yang mengajarkan ilmunya, atau orang yang dermawan yang kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian apalagi kata Rasul, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Kau punya waktu luang, sekarang ada beberapa waktu luang, maka waktu luang itu digunakan untuk menuntut ilmu, untuk ngafalin Quran, untuk mengerjakan amal-amal kebaikan gitu. Sebelum engkau sibuk. Kalau udah sibuk kayak sekarang nih, ibu-ibu yang udah mulai sibuk punya anak banyak, ngurusin rumah, ngurusin itu, iri kan? Dulu dulu punya waktu luang, kenapa ya nggak belajar ya kan? Iri kan teman-teman semua? Iri kan, saya tuh sibuk banget, atau wanita-wanita karir deh yang lagi kerja di kantor-kantor. Saya iri banget bisa ngeliat orang menuntut ilmu enak banget gitu. Ya jadi kalau punya waktu luang, maka gunakan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Cuma pernah cerita ada seorang dokter sibuk sekali, dokter spesialis, tapi setiap hari Jumat, hari libur di Mesir hari Jumat. Dia minta sama suaminya, sama keluarganya, izinkan mama ya nak, setengah hari mama mau di masjid, mau ngapain ngafalin Quran. Jangan diganggu, nggak ada anak di situ, nggak ada siapa-siapa, titip dulu anak-anak ke suami, ke keluarga, cuman setengah hari aja fokus untuk dirinya sendiri, me time untuk apa, untuk hafalin Quran. Jadi manfaatkan waktu luangmu sebelum sibukmu, dan terakhir manfaatkan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Selama engkau hidup, maka teman-teman list mau ngerjain amal-amal kebaikan apa ya, gitu ya. Jadi seperti kita tahu dalam surah Adz-Dzariyat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Atau dalam surah Al-Mu'minun 115, apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakan kamu main-main aja? Kita kebanyakan main-main, teman-teman semua. Banyakan TikTokan, banyakan banyakan bercandanya gitu, banyakan mengerjakan hal-hal yang gak ada faedahnya. Jangan terus-terusan jadi penonton ya teman-teman. Kalau teman-teman kerja, penghasilan itu kau gunakan untuk menafkahi keluargamu atau membantu keluargamu. Kalau teman-teman gunakan sosmed, boleh untuk belajar atau menimba ilmu, untuk menambah jejaring boleh, tapi lebih daripada itu jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian teman-teman lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah mereka mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tanpa pertanggungjawaban, enggak teman-teman semua ya. Eh, Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan seorang Islam adalah, atau seorang Muslim adalah, meninggalkan hal yang tidak ada manfaat baginya. Boleh sesekali refreshing, boleh kok. Sesekali refreshing boleh, tapi jangan kebablasan refreshingnya. Ya teman-teman, sesekali refreshing, mau nongkrong di kafe, mau nonton drama Korea segala macam, ya silahkan, tapi presentasinya kecil sekali dibandingkan kegiatan-kegiatan penting yang kita lakukan gitu. Ya. Em, dan juga ini nasihat buat diri Uma, kita nggak ada satupun yang yakin bahwa kita bisa hidup terus-menerus sampai usia tua kita, ya kan? Kita banyak lihat orang-orang yang sakit dan sebagainya sampai kemudian mereka meninggal dunia, sehingga Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat ya. Saat itu usianya masih 12 tahun. Namanya adalah Ibnu Umar. Apa kata Rasulullah SAW pada anak usia 12 tahun ini? Terkenal banget. Kata Rasulullah, hiduplah engkau di dunia seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Apa maksudnya? Apa maksudnya dengan orang asing? Orang asing itu apa sih? Orang asing pengembara. Sang pengembara itu apa sih? Sang pengembara itu kan nggak punya tempat tinggal kan? Teman-teman mengembara nih, atau berapa namanya mengembara itu? Teman-teman merantau lah, ya. Nggak punya tempat tinggal yang sebenarnya seperti yang di kampung halaman kita kan, gitu. Yang sebenarnya kita nggak punya gitu. Lagi mengembara gitu, atau lagi pergi kemana gitu kan? Nggak punya tempat tinggal yang sesungguhnya gitu. Tempat singgah iya, tapi tempat tinggal yang sesungguhnya teman-teman nggak punya. Jadi Rasul ingin kita kita ini sebagai pengembara, kita ini orang asing yang tinggal di negeri asing. Dunia ini nih negeri asing. Selayaknya kita mengembara, kita ini mengembara ke satu negara, ke satu daerah. Kita nggak punya tempat tinggal yang sebenarnya, kita orang asing. Rasul ingin kita punya perasaan itu di dunia ini. Kita ini orang asing.
ya, orang asing yang ini pengembara yang lagi berada di sebuah negeri yang hendak kembali ke kampung halaman ya kan. Kanan kiri kita itu lembah-lembah ya, yang mungkin ada hal-hal yang membahayakan, membinasakan. Kita melewati padang pasir yang menyengsarakan, mungkin nanti di tengah-tengah perjalanan ada perampok dan sebagainya. Dan kita mengembara, kita melewati itu semua sampai kita kembali ke kampung halaman. Jadi Rasul ingin bahwa kita bersungguh-sungguh dalam pengembaraan kita ini, sungguh-sungguh cari bekal yang benar supaya nyampe, kembali pulang, pulang ke kampung halaman, pulang ke kampung tuh bisa bikin rumah gitulah istilahnya. Ya kan, pulang ke kampung tuh bisa hidup enak gitu. Analoginya seperti itu. Ya, jadi apa kata Nabi? Apa peduliku dengan dunia, kata Nabi. Tidaklah aku tinggal di dunia melainkan aku seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, beristirahat sejenak, lalu meninggalkannya. Jadi ibarat dunia itu ibarat kita lagi ya berada di bawah pohon aja, lagi sebentar aja istirahat, bukan istirahat ya, lagi seperti itu gitu, ibarat yang lainnya. Jadi di sini teman-teman semua, Rasul juga ingatkan untuk teman-teman, eh, teman dekatmu kau pilih-pilih ya, karena teman dekatmu itu akan membuatmu sengsara atau selamat. Kata Rasulullah sebelum kita bahas tentang sahabat-sahabat Nabi lainnya ya, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karena itu perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Jadi teman-teman bersungguh-sungguh mencari mencari apa? Mencari teman. Uma cerita lagi, Uma minta maaf ya banyak cerita kisah Uma pribadi karena ini yang paling dekat dengan Uma. Di Mesir itu di Azhar, yang belajar itu bukan anak-anak. Uma kan ulang lagi S1 nih. Walaupun sekarang Uma udah selesai sekolah semuanya di Indonesia, tapi Uma ulang lagi S1 di Mesir. Eh kemudian S1 ini ternyata usianya banyak loh teman-teman semua. Teman sekelas Uma ada usianya hampir 50 tahun. Beliau seorang nenek yang udah punya cucu. Tetap belajar sama barengan dengan anak-anak 20 tahun dan anak-anak belasan tahunan di kelas gitu. Ada juga dia udah selesai dokter spesialis di negaranya. Balik lagi ke Mesir untuk belajar agama, ulang lagi dari awal gitu. Jadi kalau mau perhatikan nih para penuntut ilmu ini berapapun usianya, kelihatan muda aja terus mereka itu. Kenapa? Karena semangat terus untuk menambah ilmu. Uma di bulan September ini Uma ngajar teman-teman semua di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Uma ngajar teman-teman S3 jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kemarin Uma baru dengar dari mahasiswa mereka mempersiapkan diri untuk seminar internasional di Malaysia. Jadi Uma membersamai mereka. Kemudian siapa mereka? Nenek-nenek. Mereka mengatakan maaf ya Ustazah, soalnya makalahnya belum selesai sempurna, soalnya saya ngurusin cucu saya. Uma nggak ngelihat makalahnya yang belum sempurna itu bisa berjalannya waktu, tapi spiritnya masih terus kuliah S3 udah nenek-nenek teman-teman semua. Jadi ketika Uma berada dalam lingkungan orang-orang pencari ilmu, penuntut ilmu ini Uma ngerasa ya Allah bahagia banget ya kalau kita tuh hidupnya tuh terus sibuk dengan ilmu gitu. Spirit untuk menuntut ilmu itu harus terus ada. Teman-teman kan banyak yang belum ahli ya kan? Coba teman-teman pikirin, oh ya saya belum bisa nih Quran, belajar Quran. Udah fasih Qurannya, oke saya belum ngafalin nih Quran, ngafal Quran. Aduh saya belum ngerti nih ternyata umur segini tentang tauhid. Tauhid ini tauhid sebelum kita belajar yang lain-lain. Ya, kata Luqmanul Hakim ayat 13 ya, anakku, jangan menyekutukan Allah. Pelajaran tauhid. Ternyata tauhid sampai hari ini belum paham. Nggak ada kata terlambat. Belajar sekarang teman-teman, manfaatkan masa-masa ini ya. Jadi kembali lagi tadi Umat sempat singgung tadi bahwa Rasulullah menginginkan kita untuk memiliki sahabat-sahabat yang baik. Kau berada dalam lingkaran orang-orang berilmu, kau akan semangat dalam menuntut ilmu. Kau berada dalam lingkungan ibu-ibu tukang gosip, ya tiap hari gosip aja, bicaranya receh-receh gitu. Hal-hal yang nggak penting. Teman-teman, ada 3 tipe manusia. Hati-hati. Orang biasa adalah orang yang ketika ngumpul-ngumpul, dia ngobrolin hal sehari-hari. Itu normal. Semua orang begitu. Hal sehari-hari, gimana? Di rumah ngapain? Suamimu apa kabarnya? Hari-hari biasa. Orang biasa. Orang buruk adalah ketika berkumpul, dia ngomongin orang. Ada aja yang diomongin. Kejelekan orang lain. Dia fitnah, dia ribah orang lain. Itu orang yang kita nggak mau ada di lingkaran orang-orang gitu. Seperti itu. Kita nggak mau dia lingkaran orang-orang toksik yang nggak mencerdaskan gitu. Tapi orang hebat adalah ketika dia berkumpul dia bicara masa depan. Kita mau lakukan apa ya untuk umat ini? Kita mau buat apa lagi ya? Ini teman-teman kita ini belum mengerti ini Qur'annya, atau kita sendiri butuh nih Qur'an. Kita mau buat apa lagi ya? Dia mikirin umat, dia mikirin masyarakatnya, dia mikirin teman-temannya. Bagaimana kita lakukan perbaikan untuk ini? Bagaimana kita buat sesuatu yang baru untuk nolong umat? Itu ya, itu kita mau jadi orang-orang seperti itu. Nah, itu bergantung dengan uh, kebiasaan
kita bergaul dengan siapa. Imam Al-Ghazali mengatakan bersahabat dan bergaulah dengan orang-orang yang, kalau kau bergaul dengan orang-orang yang pelit, maka engkau akan tertular pelitnya. Tapi kalau engkau bersahabat dengan orang-orang yang zuhud ya, sederhana di dunia, zuhud ya, kepikirannya akhirat gitu ya, maka engkau juga akan zuhud dalam masalah dunia. Ya, karena memang asalnya seseorang akan sesuai dengan teman dekatnya. Jadi kalau kau ingin tahu siapa orang itu, lihat aja 5 orang terdekatnya siapa. Kira-kira begitulah karakternya, kurang lebih nggak jauh-jauh gitu ya. Begitu pula teman-teman semua. eh Sekarang Uma ingin bahas, sebelum Uma bahas lain-lain yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda atau yang merasa muda gitu ya, merasa muda. Sampai hari ini muda terus insya Allah ya. Muda terus. Jadi kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang usia-usia muda supaya teman-teman terpacu. Aduh, aku nih ngapain aja? Anakku nih udah aku didik untuk apa ya, bagi teman-teman yang udah sepuh gitu ya. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda. Siapa beliau? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Itu sahabat muda, sahabat anak-anaknya Nabi. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan remaja. Waktu masuk Islam umurnya 10 tahun. Anak 10 tahun tuh udah bisa diajak bicara, ya kan? Dan cerdas. Sayyidina Ali itu sangat cerdas. Ya, hidup di lingkungan Nabi sangat cerdas. Banyak nanya sama Nabi. Jadi anak muda banyak nanya. Para murid banyak nanya. Semuanya tanya pada guru kita. Ya, nggak tanya ya tertutuplah pintu ilmu. Banyak nanya, jangan malu, banyak nanya. Ya, nanya terus. Maka ketika itu Sayyidina Ali melihat Nabi Muhammad dan Siti Khadijah melaksanakan sholat. Sehingga Sayyidina Ali pun bertanya ya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun menjelaskan ya, menjelaskan, wahai Ali, bahwa aku diutus oleh Allah menyebarkan agama, pondasinya adalah tauhid untuk mengesahkan Allah. Maka Sayyidina Ali adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dan Sayyidina Ali luar biasa melindungi Nabi ya dari rencana pembunuhan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sayyidina Ali yang masih muda mempertaruhkan nyawanya berbaring di tempat tidur Nabi. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy mengepung tempat tidur Nabi dan hendak membunuh Nabi, tapi Nabi kemudian pergi ke Gua Thur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Siapa sosok pemuda yang berani membela nabinya itu? Adalah Sayyidina Ali. Kedua, pemuda yang luar biasa, anak-anak muda usia belasan tahun semua ini. Siapa mereka? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Ganteng, kaya raya, semua gadis-gadis Mekah suka sama beliau. Namun siapa beliau? Beliau adalah sahabat muda yang dakwah Islamnya terkenal luar biasa. Beliau masuk Islam dalam keadaan diam-diam pada saat itu. Kemudian keislaman yang disembunyikan sama beliau itu akhirnya membuat ibunya sangat marah kepadanya sehingga ditawan oleh keluarganya sendiri. Gak ada lagi makanan enak, gak ada lagi baju-baju yang bagus, gak ada lagi, ditawan di penjara oleh keluarganya sendiri, sampai kemudian akhirnya Mus'ab bin Umar berhasil bebas dan menjadi pendakwah di Madinah. Dan kemudian Mus'ab bin Umar yang membawa panji, yang membawa bendera ketika perang Uhud, ya, memperjuangkan agama Islam sampai akhirnya beliau mati syahid ketika perang Uhud. Itu Mus'ab bin Umar. Rasul belum nyampe ke Madinah, tapi agama Islam telah menyebar dari Mus'ab bin Umar, dari seorang pemuda yang diberikan kepercayaan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam. Pemuda, belasan tahun teman-teman semua. Ya, jadi kalau anak-anak belasan tahun sampai sekarang main-main, nongkrong-nongkrong, pacaran-pacaran gak jelas, kebanyakan gegayaan-gegayaan gak jadi apa-apa itu. Kita lihat dari anak-anak muda di zaman-zamannya Nabi, usia belasan tahun udah sungguh-sungguh belajar menuntut ilmu, berjuang, sungguh-sungguh berpikir gitu ya. Untuk Islam itu anak-anak muda di zamannya Nabi. Siapa lagi anak-anak muda di zaman Nabi? Beliau adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau digelari Hawari Rasulullah, pengikut setianya Rasulullah SAW. Zubair bin Awam ini masuk Islam usia 15 tahun. Anak muda semua kan, 15 tahun itu anak yang berpikir, bukan anak yang main-main. Zubair bin Awam masuk Islam umur 15 tahun. Yang termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam ya, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, yang dijanjikan dari 10 sahabat Nabi masuk surga, namanya Zubair bin Awam. Beliau dididik dengan keras, dengan tekun oleh ibunya, dijadikan prajurit oleh ibunya, dan beliau ketika dengar Nabi Muhammad dibunuh gitu kan, beliau langsung dengan gagah beraninya membawa pedangnya ingin mencari siapa pelakunya gitu, dengan keberaniannya gitu membela agama Allah. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit usianya baru 13 tahun pada saat itu. Minta izin sama Rasul. Ya Rasul, saya mau ikut perang Badar. 13 tahun teman-teman semua. Rasul nggak kasih izin pada saat itu karena masih terlalu muda.
Tapi hal itu nggak menghalangi Zaid. Rasulullah ngeliat Zaid anak yang pintar, anak yang cerdas, maka Rasulullah bilang Zaid pelajarilah berbagai macam bahasa, pelajarilah bahasa Ibrani, pelajarilah tulisan orang-orang Yahudi. Jadi di usia remajanya itu belajar bahasa. Makanya orang Islam harus menguasai bahasa minimal tiga. Indonesia, bahasa Arab, Inggris. Itu paling minimal. Paling minimal. Di Mesir ini mereka belajar ya mereka memang bahasa Arab ya. Kedua Inggris udah mereka belajar Prancis atau Jerman. Jadi orang-orang di sini menguasai tiga bahasa. Prancis atau Jerman. Tapi untuk kita paling penting bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu penting. Kita nggak bisa bahasa, kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman semua. Bagi katak dalam tempurung. Jadi untuk anak-anak muda sekarang penting buat teman-teman semua kalau untuk teman ibu-ibu sepuh, ya udahlah belajarlah bahasa Arab. At least bahasa yang digunakan ketika ibu-ibu sholat atau baca doa sehingga kita doa menyerap ke hati kita. Di Maskan Hufaz teman-teman semua tahun lalu Uma pulang ke Indonesia 2 tahun lalu ya. Uma masih ada di Indonesia waktu itu kita sholat Ramadan, sholat tarawih bareng-bareng. Syekh membacakan doa sehingga beliau nangis. Sebagian orang nangis terseduh-seduh. Sebagian santri dan sebagian pengurus nggak nangis. Apa perbedaan orang ini? Yang satunya ngerti bahasa Arab sehingga ngerti doanya lagi tentang apa. Yang satunya nggak ngerti. Jadi ya udah gitu, nggak ngerti. Maka alangkah baiknya apa ini sebentar. Oke, alangkah baiknya uh, belajar bahasa Arab setidaknya bahasa Arabnya setidaknya teman-teman bacalah terjemahan itu sehingga ketika baca doa atau baca apa Quran teman-teman menghayatinya. Ya, jadi kembali lagi tadi Zaid mempelajari berbagai macam bahasa sehingga beliau jadi orang yang menuliskan wahyu ya. Di zaman mudanya beliau adalah orang yang menuliskan wahyunya Rasulullah SAW. Jadi beliau punya jasa di situ. Kemudian siapa lagi? Banyak nih teman-teman semua. Usama bin Zaid yang paling terkenal juga. Usama bin Zaid. Pernah dengar nggak nama ini? Jadi boleh tuh kasih nama anak Usama ya. Usama bin Zaid. Kalau nama-nama lain udah banyak, boleh kasih nama anak Usama. Ini Masya Allah luar biasa beliau ini. Kenapa? Rasulullah meminta beliau di usia mudanya, mungkin 18 sampai 20 tahun usia itu, jadi pemimpin pasukan ya, di mana pasukannya sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat tua untuk melawan orang-orang Romawi. Ya, untuk melawan orang-orang Romawi. Ini tanggung jawab yang besar dan Rasul percaya pada anak muda. Jadi ibu-ibu yang sudah sepuh atau yang sudah berusia berikan kepercayaan pada anak-anak muda. Contoh sederhana di masjid. Imamnya ini udah sepuh, udah tua, suaranya udah nggak jelas gitu. Ada anak-anak muda yang memang suaranya bagus, hafalan Qurannya mungkin kasih kesempatan pada anak muda itu untuk jadi imam. Kan banyak kan enggak saya aja gitu. Senioritas gitu di masjid kan ada juga tuh yang gitu-gitu. Kasih kesempatan anak itu sudah mulai saatnya mendelegasikan tugas dan percaya kepada anak-anak muda untuk meneruskan estafet perjuangan ini gitu. Di Masjid Hufaz itu seluruh pengurus itu anak-anak usia di bawah 30 tahun, para pemuda, kita usia pesantren baru 9 tahun, tapi kita dijadikan studi banding pesantren pemuda. Maka sudah saatnya untuk mendelegasikan tugas pada anak-anak muda. Percaya pada anak-anak muda untuk meneruskan tugas dan kita memantau apa yang mereka lakukan gitu. Untuk anak-anak muda yang dikasih kepercayaan, sungguh-sungguh amanah dengan kepercayaan itu. Sebagian orang akan meragukan, benar nggak sih dia bisa? Sama, sebagian sahabat senior, benar nggak sih Usama bisa? Kita ini sahabat-sahabat senior nih, sahabat-sahabat yang udah puluhan tahun ini lebih bagus. Kenapa Rasul milih Osama gitu? Jadi pada saat itu sempat masyarakat atau sahabat-sahabat lain tuh ngerasa nggak nyaman. Kenapa harus anak muda yang dipilih jadi pemimpin pasukan perang? Kenapa nggak kita? Sampai Rasul bilang Rasul percaya dengan Osama dan Rasul yakin dengan pilihan Rasul kepada Osama gitu. Di tengah perjalanan Osama memimpin pasukan, Rasulullah meninggal. Ya Rasulullah meninggal. Sehingga pada saat itu sahabat mulai ribut lagi. Udah kita ganti aja apa gimana nih? Kita batalin aja karena Osama yang maju daripada kenapa-napa gitu. Sampai Sayyidina Abu Bakar, enggak. Kalau Rasul bilang Osama menjadi pemimpin, lanjutkan perjuangan itu. Osama tetap jadi pemimpin. Dan anak muda ini mengambil kepercayaan itu, amanah itu dengan sungguh-sungguh. Dijalankan dengan sungguh-sungguh. Rasa percaya itu mahal, teman-teman pemuda. Rasa percaya itu mahal. Ketika kau dikasih amanah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Osama. Peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang Islam. Ya, di bawah kepemimpinan anak muda berusia belum sampai 20 tahun. Jadi di sini kita bisa dapat pelajaran bahwa yang tua mulai percaya memberikan
estafet perjuangan kepada anak-anak muda, dan kita tuntun dari belakang anak-anak muda ini, kita lihat dari belakang, dan anak-anak muda biarkan mereka berekspresi, biarkan mereka untuk menjalankan berbagai macam hal. Tapi anak-anak muda, ketika kau diberikan kepercayaan, lakukan dengan sebaik yang kau bisa, sebaik yang kau bisa.